pondasi struktur keuangan kita itu masih kuat ya? Iya, kita mengakses dan kita mengkategorikan sebagai normal, waspada. Normal waspada namanya? Ya, namanya kalau di dalam KSSK itu SSK-nya, stabilitas sistem keuangannya itu kategorinya apa. Nah, kalau kami mengatakan normal, atau kami semua ya, normal waspada. Normal itu kondisi sekarang, tapi waspada itu kondisi masa depan. Normal waspada. Ya. Karena geopolitik yang geopolitik dan juga ini ya, struktur ekonominya sudah berubah. Jadi risiko fraud, cyber gitu ya, tinggi kan itu kan. Dengan seiring perkembangan digital ya. Lalu risiko AI orang itu cukup tinggi dan mungkin undetected ya. Misalnya kasus-kasus rekening tidak aktif atau dorman, itu kan fenomena yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Kalau dulu ya dorman ya udah nggak apa-apa, ngapain sih? Ternyata tuh diperjualbelikan, disalahgunakan, gitu kan. Terus kemudian cyber yang kita nggak pernah berpikir ya, ternyata scorecard-nya dan risiko anunya itu kemungkinan hackers dan sebagainya sangat tinggi. Nah kalau di fiskal nggak terlalu sih Mas gitu. Jadi kalau di keuangan itu di sektor keuangan atau perbankan dan lembaga keuangan itu sangat rawan terhadap hal-hal seperti itu. Internal dulu ya, saya memperbaiki internal karena ada mandat baru, yaitu persiapan untuk penjaminan polis asuransi. Ya. Jadi kami sudah punya ADK-nya, Dewan Komisionernya, anggotanya, kemudian sudah ada organisasinya. Ya kita beresin dulu deh persiapannya, lalu bikin timetable. Ya. Timetable-nya sudah kita masukkan dan sudah ada di Undang-Undang P2SK, RUU P2SK yang baru ini. Ya, nanti keputusannya ya kita serahkan pada DPR dan pemerintah. Itu ya. Yang kedua, tentu kita sekarang membedakan atau memisahkan antara fungsi strategik, operation ya, dan bisnis. Saya strategik, Waka itu operation, kemudian bank sama asuransi itu adalah core kita. Ya, jadi organisasinya itu yang pertama yang saya benahi. Dan kedua, kita perbarui visi kita. Karena ada asuransi kita perbarui dan juga ada mandat untuk melaksanakan program sosial. Karena kita kan punya dana yang cukup besar, CSR lah gitu, untuk melegalisasi CSR dan juga memanfaatkan itu untuk literasi dan edukasi. Dan kita kembalikan kepada sektor keuangan lah tanda petik ya. Ya meskipun tetap aja kepada mereka-mereka yang membutuhkan ya pendidikan, kita fokusnya 3, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi 3 gitu ya. Nah infrastruktur ekonomi itu maksudnya? Ya pasar, kemudian perbaikan pasar gitu atau? Perbaikan rehab pasar, kemudian toko bisa, kemudian dana bergulir ya sifatnya ekonomi lah menghasilkan gitu. Kalau 2 tadi kan itu pendidikan, kesehatan, misalnya kesehatan tuh misalnya ambulans gitu ya, pendidikan tuh misalnya meja, kursi, prasarana sekolah gitu ya, buku sekolah gitu ya. Nanti mungkin masuk ke beasiswa dan sebagainya gitu. Nah itu. Nah yang kedua ya kita perbaiki balance sheet kita. Kita mentargetkan tambahan pendapatan itu sekitar 40 triliun tahun ini. 40 triliun dari premi itu kan? Ya dari premi dan dari penempatan kita di bank maupun di surat berharga. Ya. Jadi tahun ini harapan kita target fund kita atau dana kita bisa sampai 300 triliun. Ya, triliun. Gitu. Nah itu meningkat terus sehingga nanti 2028 itu sudah 2,5% dari dana pihak ketiga. 2,5% 2000? 2,5% dari dana pihak ketiga perbankan. Nah itu dianggap sudah cukup secara undang-undang. Tahun berapa itu? 2028. 2 tahun lagi ya? Ya, setelah itu kalau ada penerimaan itu distorkan ke APBN. Ya. Nah, APBN dipakai apa? Tentu itu kewenangan dari Kementerian Keuangan. Tapi kita targetkan itu mencapai ke sana dalam waktu 2 tahun. 2,5% itu berapa ya? Ya kalau sekarang DPK-nya itu sekitar berapa ya? DPK-nya itu 10.000 berapa 20.000 atau berapa ya? Ya itu ya 1% kan 2.000.
Ya toh. Jadi 2% itu adalah 4.000 tambah 5.000 gitu ya. Nah itu apa namanya? Kok 500 lah, 500 sorry 500 sekarang. Ya sekarang kan 300 ya, nanti 2 tahun lagi tambah 40 kan, kira-kira gampangannya gitu ya. Tahun depan mungkin 50 ya, jadi tambah sekitar berapa itu 100-an lebih gitu ya. Nah itu mudah-mudahan dalam waktu 2026, 2027, 2028 itu bisa memenuhi jumlah tersebut. Ya. 2,5% ya. Setelah itu diserahkan ke APBN kelebihannya. Ya, jadi 2,5% sudah cukup ya, sudah cukup maintain 2,5% itu dianggap sudah memadai untuk resolusi. Resolusi kalau untuk yang bank yang dalam resolusi atau bermasalah, kalau kita harus menjamin dana pihak ketiga yang memenuhi ketentuan, nah itu kurang lebih disediakan dari situ dananya. Kalau yang asuransi ini kan suatu yang baru nih. Ya, asuransi kita sedang merumuskan ya. Nanti setelah undang-undangnya selesai, nanti setelah Lebaran kan dibahas dengan DPR. Kemarin sudah dengan tingkat menteri, sekarang mau tingkat 2 nanti setelah Lebaran. Nah itu mudah-mudahan selesai segera. Kemudian kita menyelesaikan PP-nya. Gitu. Nah di situ nanti akan dirumuskan mengenai kepesertaan, rumuskan mengenai berapa preminya, ya. Kemudian proses resolusinya apa, ya. Kita mau 2 tahap resolusinya gitu. 2 tahap pertama yang apa namanya istilahnya yang yang permulaan lah. Jadi sederhana, nggak complicated dulu. Baru nanti setelah itu tahun 30 yang istilahnya full resolution. Full resolution itu maksudnya? Ya bisa PMS, bisa bridge bank, bisa dicarikan investor, jadi kita berperan seperti yang bank sekarang, bail-in, barang gitulah. Nah nanti yang pertama mungkin kalau sudah nggak memenuhi ketentuan ya resolusi aja langsung dilikuidasi atau gitu. Tapi kalau kita lihat selama ini yang terjadi kan paling masalah itu hanya di bank-bank kecil BPR ya. Ya. Tapi cukup banyak Mas gitu ya. Cukup banyak. Daerah 10-an gitu per tahun bisa 10 PPRS gitu. Nah tapi strategi yang kita lakukan tidak hanya melikuidasi gitu ya, tapi coba dicarikan partnernya, dicarikan temannya untuk bisa mungkin merger ataupun diakuisisi atau ya di build-in ya sama industri atau ditawarkan kepada bus yang sudah kuat gitu ya. Di samping itu ya kita terus berkomunikasi dengan mereka untuk mengimprove manajemennya gitu. Mas Anggito, kalau kita ngomong personal nih, dulu Wamenkyu, sekarang Ketua Dewan Komisioner LPS, enak mana tuh? Pertanyaannya apa enak-enak? Kalau DNA saya di keuangan ya, Kementerian Keuangan. DNA saya, di ilmu saya itu adalah ilmu kebijakan publik ya. Ekonomi saya itu ekonomi publik lah gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi aplikasi ilmu saya tentu lebih nyaman, lebih comfort, lebih confidence di kebijakan fiskal. Fiskal. Ya.